Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEMM AKTCA CPA, selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum audit B1 Program Studi Akuntansi, serta yang saya banggakan tentunya rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan, saya Dwi Bagasa Putra dengan NIM 23.05.52.0024. Saya adalah mahasiswa aktif program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang, Semarang. Pada kesempatan kali ini, perkenalkanlah saya untuk menyampaikan materi yaitu mengenai siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Namun sebelum masuk ke materi inti tentang audit ini, izinkan saya untuk berbagi cerita kepada teman-teman sekalian mengenai aktivitas kami di kampus Universitas Tikubang, Semarang. Kebetulan selain aktif dan fokus pada kuliah, saya juga aktif dalam kegiatan organisasi, salah satunya di organisasi mahasiswa, yaitu Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi atau HMPS Akuntansi Universitas Tikubang, Semarang. Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi atau HMPS Akuntansi Universitas Tikubang, Semarang memiliki salah satu program kerja unggulan atau utama kami, yaitu Accounting Competition Plus atau ACP. ACP ini merupakan salah satu kompetisi akuntansi bergengsi yang kami selenggarakan untuk siswa-siswi SMA, SMK sederajat di tingkat Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Tujuannya tentunya untuk mengasah bibit-bibit akuntan muda sekaligus memperkenalkan kualitas program studi S1 Akuntansi Universitas Tikubang, Semarang kepada masyarakat luas. Nah, jika di ACP tingkat 3 SMA belajar mengenai dasar-dasar akuntansi, kita sebagai mahasiswa tingkat lanjut akan belajar tahap berikutnya, yaitu terkait dengan pemeriksaan atau terkait dengan audit. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai audit siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Materi ini sangat penting tentunya karena untuk memahami bagaimana seorang auditor memeriksa aset jangka panjang perusahaan. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Baik, kita sudah masuk ke bagian terpenting dalam video kali ini, yaitu kita akan masuk untuk pembahasan lebih lanjut mengenai materi atau mengenai studi kasus pada hari ini, yaitu modul 7 mengenai siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Yang pertama, untuk program audit itu sendiri, yang dimana dari tujuan audit ini, tujuan siklus ini adalah untuk meyakinkan bahwa satu, aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan benar-benar ada dan merupakan hak milik perusahaan atau existence and ownership. Kemudian yang kedua, pencatatan dan klasifikasinya telah dilakukan dengan akurat dan semua aset tetap milik perusahaan telah dibukukan termasuk ketepatan perhitungan penyusutannya yang diterapkan secara konsisten atau accuracy and completeness. Kemudian yang ketiga, aset tetap telah dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau valuation. Keempat, aset tetap yang telah dijadikan jaminan telah diungkapkan dalam laporan keuangan atau disclosure. Kemudian ada prosedur audit untuk pengujian kewajarannya. Jadi dalam PT Sugus ini dalam tahun berjalan, seorang auditor meminta saudari Olivia yang mempersiapkan daftar aset tetap dan penyusutan menurut perhitungan akuntansi. PT Sugus saat ini menggunakan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa untuk penyusutan semua aset tetapnya. Masa manfaat bangunan dan prasarana adalah 20 tahun overhead, mesin dan peralatan 10 tahun overhead, kendaraan bermotor 5 tahun untuk operasi dan 5 tahun operasi untuk peralatan kantor. Perusahaan menetapkan kebijakan bahwa beban pemeliharaan yang dikeluarkan bersifat menambah nilai atau produktivitas aset tersebut dan di atas Rp300.000, maka diperlakukan sebagai pengeluaran modal. Sedangkan beban pemeliharaan yang bersifat tidak mempengaruhi nilai ataupun produktivitas aset tetap tersebut, maka akan dibebankan sebagai beban pada tahun berjalan. Kemudian selanjutnya, pemeriksaan fisik atas aset tetap yang diperoleh pada tahun 2018 dilakukan pada tanggal 18 Januari 2019 oleh auditor bersama dengan saudari Esther. Sewaktu melakukan pemeriksaan fisik tersebut, auditor memperhatikan keadaan sekeliling perusahaan. Kemudian pemeriksaan fisik dilakukan dengan cara membandingkan daftar aset tetap yang dibuat oleh saudari Olivia dengan fisik aset tersebut, terutama untuk tambahan aset tetap tahun 2018. Berikut ini akan disajikan untuk ikhtisar dari neraca saldo dan buku besar per 31 Desember 2018. Jadi di sini adalah tampilan atau mungkin slide awal sebelum kita akan masuk untuk melihat
bagaimana data neraca saldo dari PT Sugus per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 yang merupakan catatan dari klien itu sendiri. Berikut ini merupakan sudah ditampilkan untuk catatan neraca saldonya, yang dimana ada akun aset, pendapatan, beban, liabilitas, ekuitas, dan lain sebagainya. Ini juga sudah ditampilkan. Kemudian ini juga ada, dan ini yang terakhir yaitu dari tampilan terakhir dari akun dari neraca saldo PT Sugus, yang dimana menghasilkan angka akhir dari persediaan awal atau inventories beginning balance-nya, yaitu di tahun 2018 itu senilai Rp1.808.167.030, sedangkan di tahun 2017-nya itu menghasilkan nilai sebesar Rp1.193.763.576. Kemudian untuk persediaan akhirnya atau inventories ending balance-nya di tahun 2018 menimbulkan hasil yang negatif, yaitu Rp2.726.538.700, sedangkan di tahun 2017-nya itu senilai negatif Rp1.808.167.030. Selain neraca saldo yang juga ditampilkan dalam video kali ini, juga ada buku besar dari PT Sugus per 31 Desember 2018. Yang pertama ada akun tanah, yang dimana juga bisa disajikan untuk tanggal transaksinya, penjelasan dan lain sebagainya, yang dimana tanah di saldo awalnya 2 miliar dan saldo akhirnya juga 2 miliar. Kemudian dari bangunan dan prasarana itu juga ada beberapa transaksi yang terjadi di tahun 2018 oleh PT Sugus terkait bangunan dan prasarana yang menghasilkan saldo akhir yaitu senilai Rp2.950.000.000. Baik, selanjutnya setelah tadi mengenai tanah, bangunan, dan prasarana, selanjutnya juga ada akun untuk akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana dengan rincian transaksinya, yaitu dengan saldo akhirnya senilai Rp282.500.000. Kemudian juga ada akun kendaraan bermotor yang dimana transaksinya juga terjadi tahun 2018 dengan menghasilkan saldo akhir senilai Rp950.908.000. Selanjutnya ada akun akumulasi penyusutan kendaraan bermotor dengan saldo akhir senilai Rp520.349.000. Kemudian ada akun peralatan kantor yang dimana saldo akhirnya yaitu senilai Rp188.881.000. Kemudian ada akun akumulasi penyusutan peralatan kantor dengan saldo akhirnya senilai Rp87.810.000. Kemudian ada akun bangunan dalam pelaksanaan dengan saldo akhirnya 0. Kemudian juga ada akun yang terakhir yaitu dari utang sewa pembiayaan jangka pendek dengan nilai saldo akhir senilai Rp103.134.000. Jadi mungkin dari sedikit informasi mengenai neraca saldo buku besar yang sudah ditampilkan pada video kali ini, itu sebenarnya sebagai dasar untuk kita mengerjakan penghitungan-penghitungan yang nantinya juga akan kita bahas dan akan kita gunakan untuk melakukan perhitungan-perhitungan atau menyelesaikan dari studi kasus kali ini. Lalu selanjutnya, selama tahun 2018, jadi auditor yang menyelesaikan atau audit memeriksa PT Sugus ini menemukan beberapa hasil temuan terhadap aset tetap milik PT Sugus, yaitu yang pertama pada akun bangunan dan prasarana. Jadi berdasarkan pemeriksaan fisik gedung kantor yang dibangun sendiri sejak bulan Juli 2015 seluas 1000 meter persegi dan sudah selesai digunakan sejak tanggal 3 November 2018. Kemudian untuk beban yang dikeluarkan termasuk bahan material, tenaga kerja, dan lainnya itu sebesar 1,5 M rupiah. Namun sampai dengan akhir tahun 2018 ternyata PT Sugus belum melakukan pembayaran pajak PPN atas bangunan yang dibangun sendiri. Kemudian yang kedua, selain dari bangunan prasarana yang ditemukan atau temuan pemeriksaan oleh auditor, juga ternyata ditemuan ada kendaraan bermotor yang dimana ada dua transaksi. Transaksi pertamanya pada tanggal 25 Juni 2018, perusahaan telah membeli 3 unit truk Colt Mitsubishi dengan cara tukar tambah dengan harga perolehan sebesar 300 juta. Harga perolehan truk tersebut atau harga perolehan truk Nissan
yang diperoleh tanggal 6 Juli 2017 adalah senilai 80 juta rupiah dan akumulasi penyusutannya sebesar 16 juta rupiah. Kendaraan lama dinilai dengan harga pasar sebesar 59.371.000 rupiah, sedangkan sisanya dibayar secara tunai oleh perusahaan. Dan PT Sugo juga sudah melakukan pencatatan, yang dimana pencatatannya di sebelah debitnya ada kendaraan bermotor, dengan kreditnya ada Bank Lopo dengan nilai sebesar 240.629.000 rupiah. Kemudian transaksi kendaraan bermotor yang kedua yang merupakan hasil temuan pemeriksaan oleh auditor, itu pada tanggal 5 Maret 2018, perusahaan telah melakukan pembelian 2 unit mobil Colt Mitsubishi dengan cara sewa pembiayaan kepada PT Maju dengan rinciannya yaitu untuk harga perolehannya yaitu senilai 132.019.000 rupiah. Kemudian untuk uang mukanya yaitu senilai 36.019.000 rupiah, sehingga menimbulkan pokok pinjamannya yaitu senilai 96 juta rupiah. Kemudian juga ada bunganya senilai 27.981.000 rupiah, sehingga jumlah pinjaman dari transaksi tersebut yaitu senilai 123.981.000 rupiah. Kemudian untuk masa sewa pembiayaannya sendiri yaitu selama 24 bulan atau 2 tahun dengan angsuran per bulannya senilai 5.165.875 rupiah, yang dimana dari nominal tersebut itu merupakan rincian dari angsuran pokoknya senilai 4 juta rupiah dan bunganya itu senilai 1.165.875 rupiah. Kemudian untuk pembayaran sewa pembiayaan ini itu dilakukan setiap akhir bulan, dihitung pada bulan Mei 2018, dan pada akhir masa sewa pembiayaannya itu mempunyai hak opsi. Selain itu juga dari PT Sugo juga sudah melakukan pencatatan transaksi, yang dimana di sebelah debitnya ada kendaraan bermotor, kemudian di kreditnya ada 2 akun, yaitu pertama ada Bank Lopo senilai 36.019.000 rupiah, kemudian di sebelah kreditnya satu lagi ada utang sewa pembiayaan jangka panjang yaitu senilai 123.981.000 rupiah. Selanjutnya untuk hasil temuan periksaan auditor selanjutnya, yang pertama ada peralatan kantor, jadi juga ada 2 transaksi. Transaksi pertama yaitu pada tanggal 12 Januari 2018 pembelian impor 10 unit komputer Pentium dan printer dari Korea dengan rincian harganya yaitu untuk harga perolehannya yaitu senilai 200. Selanjutnya, hasil temuan yang ditemukan oleh auditor itu ada peralatan kantor, sama dengan kendaraan bermotor tadi. Di peralatan kantor juga ada 2 transaksi. Transaksi yang pertama pada tanggal 12 Januari 2018, PT Sugus melakukan pembelian impor 10 unit komputer Pentium dan printer dari Korea dengan rincian harganya yaitu harga perolehannya senilai US dollar 39.000, kemudian ongkos angkutnya US dollar 1.000, kemudian harga pabean atau chiefnya US dollar 40.000, dalam rupiah kan itu senilai 92 juta rupiah. Kemudian untuk biaya masuknya 5% itu senilai 4.600.000 rupiah. Nilai impor totalnya dari tadi itu adalah 96.600.000 rupiah. Kemudian untuk PPN 10%-nya senilai 9.660.000 rupiah. PPN barang mewah atau dengan tarif 5% senilai 4.830.000 rupiah. Kemudian untuk PPh pasal 22-nya dengan tarif 2,5% senilai 2.415.000 rupiah, beban lainnya senilai 5.060.000 rupiah. Jadi sehingga total dari jumlah keseluruhan tadi itu senilai 118.565.000 rupiah. Kemudian dari PT Sugo juga sudah melakukan pencatatan, yang dimana pencatatannya itu di sebelah debitnya ada peralatan kantor senilai 96.600.000 rupiah, PPN masukan di sebelah kredit debit 9.660.000 rupiah, pajak dibayar di muka pasal PPh pasal 22 senilai 2.415.000 rupiah, kemudian beban lainnya di sebelah debit dengan nilai 9.890.000 rupiah, dan di sebelah kreditnya Bank Lopo yaitu senilai 118.565.000 rupiah. Transaksi yang kedua yaitu masih sama dengan jenis aset tetap peralatan kantor. Jadi pada tanggal 23 Desember 2018 PT Sugus melakukan penjualan 1 unit komputer Wireless dengan harga jualnya 3.500.000 rupiah yang diperoleh pada tanggal 11 Mei 2016 dengan harga awalnya itu senilai 3 juta rupiah. Dan dibukukan oleh PT Sugus yaitu di sebelah debitnya ada Bank Lopo dengan nilai 3.500.000 rupiah, di sebelah kreditnya ada peralatan kantor senilai 1 juta rupiah dan laba atas penjualan aset tetap senilai 2.500.000 rupiah.
Nah, selanjutnya hasil temuan terakhir yang ditemukan oleh auditor terhadap aset tetap milik PT Sugus tahun 2018 yaitu terkait dengan utang sewa pembiayaan yang dimana berdasarkan hasil pemeriksaannya atas perjanjian kontrak sewa pembiayaan dengan PT Ciptaning terdapat sisa masa manfaat 8 bulan dengan angsuran tiap bulannya sebesar 3 juta rupiah yang dimana itu meliputi dari angsuran pokok 2.560.000 rupiah dan bunganya senilai 440.000 rupiah yang dibayarkan setiap akhir bulan. Sedangkan sewa pembiayaan pada PT Maju terdapat sisa 16 bulan dengan angsuran tiap akhir bulannya sebesar 5.165.875 rupiah dan telah dilakukan konfirmasi yang dimana juga sudah dikirimkan pada tanggal 14 Januari 2019 dengan jawaban setuju yang diterima pada tanggal 1 Februari 2019. Nah, setelah hasil temuan dari pemeriksaan oleh auditor tadi, selanjutnya kita juga akan masuk untuk pembahasan kertas kerja dari PT Sugus Tetap tahun 2018. Jadi dari beberapa hasil temuan yang tadi sudah kita bahas atau kita sampaikan tadi, itu sebenarnya akan menjadi dasar untuk pengerjaan kita pada studi kasus kali ini. Dan di kertas kerja ini adalah alat atau media yang akan kita gunakan untuk memasukkan angka-angka dari hasil temuan koreksi dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk saja langsung ke kertas kerjanya, ada apa saja di dalam kertas kerja nanti. Baik, yang pertama ada kertas kerja indeks J, schedule aset tetap, yang dimana nanti dalam kertas kerja ini kita akan berfokus pada harga perolehannya, yang dimana nanti kita akan mendapatkan angka-angkanya pun juga akan ada perhitungannya juga, dan nantinya juga akan kita diskusikan bersama-sama juga setelah ini. Dan setelah di kertas kerja indeks J untuk schedule aset tetapnya juga ada tambahan alat bantunya yaitu namanya catatan pemeriksaan. Jadi tujuannya catatan pemeriksaan itu untuk apa? Tujuannya adalah untuk membantu melakukan koreksi-koreksi atau catatan-catatan tambahan yang sekiranya memang dibutuhkan dalam kertas kerja indeks tersebut. Selanjutnya, selain dari kertas kerja indeks J, kita juga akan mengisi atau kita akan mengisikan juga untuk kertas kerja indeks JJ dengan schedule yang sama, aset tetap, namun mungkin ada yang berbeda. Kalau tadi itu bawah, kalau sekarang ini ke samping, di mana kita akan menghitung untuk harga perolehannya, kemudian kita juga akan menghitung akumulasi penyusutannya, dan juga akan berakhir dengan nilai buku. Nah, untuk mengisi kolom-kolom di sini itu juga tidak asal untuk mengisikan ya pastinya, dan pastinya nantinya pun juga kita akan menggunakan alat bantu tabel-tabel lainnya juga akan kita bahas lebih rinci dan lebih konkret di slide setelahnya. Kemudian selanjutnya kertas kerja yang ketiga yang akan kita isikan atau kita bahas juga pada hari ini adalah kertas kerja indeks M3 yang tujuannya untuk melakukan schedule utang sewa jangka pendek. Dan ada catatan pemeriksaannya juga yang tentunya tugasnya sama untuk melakukan tambahan-tambahan informasi. Terus keempat ada kertas kerja indeks N1 yang tujuannya untuk melakukan pencatatan atau melakukan perhitungan juga mungkin sejenisnya schedule utang sewa jangka panjang yang nantinya angka-angkanya juga akan kita diskusikan setelah ini bersama-sama di video mungkin atau di bagian setelah ini. Dan juga ada catatan pemeriksaannya juga dengan tujuan yang sama untuk membantu atau memudahkan melakukan penambahan informasi-informasi yang nanti informasi tersebut akan kita pindahkan ke kertas kerja yang utama. Nah, jadi tadi itu merupakan beberapa contoh atau beberapa format atau formulir dari kertas kerja yang dimana akan menjadi media kita dalam melakukan pengerjaan dari studi kasus kali ini. Nah, setelah kita membahas panjang kali lebar mengenai soalnya, studi kasusnya dan sebagainya, kita akan langsung saja masuk ke poin inti pada video kali ini, yaitu penyelesaian dari kasus PT Sugus terhadap aset tetap tahun 2018 pada indeks J. Jadi nanti kita akan mengerjakan secara bertahap dimulai dari indeks J, indeks JJ, dan yang terakhir nanti adalah indeks N1. Namun pada video setelah ini kita akan membahas mengenai terlebih dahulu yang pertama ada indeks J, yang dimana untuk mengisi atau untuk membahas mengenai schedule aset tetap. Untuk lebih lengkapnya kita akan bahas bersama-sama setelah ini. Baik, langsung saja sebelum kita melakukan pengisian terhadap indeks kertas kerja,
ada beberapa cara yang mungkin teman-teman atau mungkin audiens harus pahami. Yang pertama, kita perlu melakukan pengisian terlebih dahulu untuk catatan pemeriksaan, yang dimana catatan pemeriksaan tersebut akan kita pindahkan ke kertas indeks kerja yang utama di indeks kertas kerja yang di indeks J atau schedule aset tetap. Nah, dalam kali ini untuk hasil temuannya sudah ditemukan tadi dan juga sudah kita bahas tadi di awal, yaitu yang pertama ada bangunan dan prasarana. Jadi berdasarkan pemeriksaan fisik gedung kantor yang dibangun sendiri sejak bulan Juli tahun 2015 seluas 1000 meter persegi dan sudah selesai digunakan sejak tanggal 3 November 2018. Dalam pembangunan ini, itu juga ada beban-beban yang dikeluarkan yang meliputi bahan material, tenaga kerja, dan beban-beban yang lainnya itu dengan total nilai keseluruhan yaitu senilai 1.500.000.000 rupiah. Nah, dalam kurun waktu tertentu, jadi sampai dengan akhir tahun 2018, ternyata PT Sugus belum melakukan pembayaran pajak PPN atas bangunan yang dibangun sendiri. Sehingga dalam hal ini, auditor melakukan penyesuaian atau melakukan koreksi yang dimana melakukan penjunalan yang dimana didapatnya adalah bangunan dan krediturnya adalah utang PPN senilai 10% dengan total masing-masing nominalnya yaitu 30 juta rupiah. Nah, bagaimana cara perhitungannya sendiri? Untuk perhitungannya sendiri, karena PT Sugus membangun perusahaannya itu sendiri, sehingga tarif pajak yang dikenakan ada dua tarif PPN 10% dan tarif PPh-nya 20%, dan dikalikan dengan nilai nominal atau nilai dari nilai pembangunan yang tadi sudah disampaikan di soalnya, yaitu senilai 1,5 M. Jadi dari hasil 10% dikali 20% kali 1,5 M itu akan menghasilkan nilai 30 juta rupiah. Nah, jika kondisinya dibalik, misalkan kondisinya PT Sugus tidak membangun sendiri, jadi untuk tarifnya itu tidak ada 20%, tapi sudah langsung masuk ke tarif 10% aja. Jadi PPN saja yang akan dikalikan, yaitu 10% dikali 1,5 M yang menghasilkan nilai 150 juta rupiah. Nah, namun karena pada soal kali ini diketahuinya bahwasannya PT Sugus melakukan pembangunan sendiri, maka nilainya yaitu senilai 10% kali 20% kali 1,5 M senilai 30 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada catatan pemeriksaan yang kedua, yaitu kendaraan bermotor untuk transaksi yang pertama, yaitu pada tanggal 25 Juni 2018 perusahaan telah membeli 3 unit truk Colt Mitsubishi dengan cara tukar tambah dengan harga perolehan sebesar 300 juta rupiah. Lalu untuk harga perolehan truk Nissan yang diperoleh tanggal 6 Juli 2017 itu adalah senilai 80 juta rupiah dan akumulasi penyusutannya itu sebesar 16 juta rupiah. Lalu untuk kendaraan lama dinilai dengan harga pasar sebesar 59.371.000 rupiah, sedangkan sisanya dibayar tunai oleh perusahaan. Dan juga PT Sugus juga sudah melakukan pencatatan yang dimana di sebelah debit itu ada kendaraan bermotor dan di sebelah kreditnya ada Bank Lopo dengan nilai nominalnya itu 240.629.000 rupiah. Nah, bagaimana untuk cara penyelesaiannya atau untuk koreksinya? Langkah-langkah yang harus dilakukan yang pertama adalah kita perlu melakukan penghitungan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah dari pertukaran tersebut menimbulkan rugi atau untung. Tadi berarti kan untuk biaya perolehan truk lama Nissan itu senilai 80 juta rupiah. Nah, untuk akumulasi penyusutannya yaitu senilai 16 juta rupiah. Jadi diketahui bahwasanya nilai buku yang diperoleh dari transaksi ini adalah senilai 64 juta rupiah. Nah, karena nilai pasar tadi yang sudah diketahui di dalam soal kendaraan lama itu 59.371.000 rupiah, maka menghasilkan rugi senilai 4.629.000 rupiah. Jadi untuk perlu dipahami juga dan ada catatan tambahan teman-teman, bahwasanya ketika nilai buku dari soal dari transaksi ini lebih besar dari nilai pasar, maka akan muncul rugi karena tadi transaksi harga perolehannya senilai 100 juta per unitnya dan untuk harga di biaya perolehan untuk lama misalnya sebesar 80 juta, maka akan menimbulkan rugi. Nah, setelah itu kita juga perlu mencari untuk selisih lebih atau kurangnya dari transaksi ini yang dengan cara pertama biaya perolehannya itu kan tadi kan senilai 300 juta rupiah. Kemudian nilai tercatatnya itu senilai 240.629.000 yang juga sudah dibahas di soal. Jadi menimbulkan selisih kurang yaitu senilai 59.371.000 rupiah. Maka dapat diketahui teman-teman jika timbul kurang biaya perolehan tersebut lebih besar daripada yang tercatat sehingga akan menambah biaya perolehan dari Mitsubishi.
Nah, dari perhitungan yang sudah kita bahas 6.1 ini, maka kita akan memasukkan ke jurnal koreksinya melalui jurnal penyesuaian, yang dimana di sebelah debitnya itu ada kendaraan senilai Rp59.371.000, kemudian ada akumulasi penyusutan dari Nissan senilai Rp16 juta, ada rugi pertukaran aset tetap senilai Rp4.629.000, dan di sebelah kreditnya sebagai pembalance-nya yaitu akun kendaraan juga dengan nilai nominal senilai Rp80 juta. Lalu selanjutnya masih dengan akun yang sama, kendaraan bermotor, namun untuk transaksi yang kedua yaitu pada tanggal 5 Maret 2018, perusahaan telah melakukan pembelian 2 unit mobil Colt Mitsubishi dengan cara sewa pembiayaan kepada PT Maju dengan rincian harganya yaitu harga perolehannya senilai Rp132.019.000. Kemudian juga sudah melakukan pelunasan uang muka senilai Rp36.019.000 sehingga menimbulkan pokok pinjamannya senilai Rp96 juta. Kemudian untuk bunganya yaitu senilai Rp27.981.000 sehingga jumlah pinjaman dari transaksi ini itu senilai Rp123.981.000. Lalu untuk masa sewa pembiayaan dari transaksi ini itu selama 24 bulan atau 2 tahun dengan angsuran per bulannya senilai Rp5.165.875 per bulan, yang dimana dari angka tersebut itu merupakan rincian dari angsuran pokok senilai Rp4 juta dan bunganya senilai Rp1.165.875. Nah, untuk pembayaran sewa pembiayaannya itu sendiri, PT Sugus sudah rutin melakukan pembayaran setiap akhir bulan yang terhitung pada bulan Mei 2018, dan pada akhir masa sewa pembiayaan nanti akan mempunyai hak opsi. PT Sugus juga sudah melakukan pencatatan transaksi di mana debitnya ada kendaraan bermotor dengan nilai Rp160 juta, kreditnya ada Bank Lopo dengan nilai Rp36.019.000, dan ada utang sewa pembiayaan jangka panjang dengan nilai Rp123.981.000. Lalu untuk penyelesaian bagaimana, kita akan bahas bersama di slide setelahnya. Lalu untuk bagaimana caranya adalah yang pertama kita akan melakukan jurnal koreksi terlebih dahulu. Untuk jurnalnya dulu ada 3 akun, ada 2 debit dan 1 kredit, yang dimana di saat debit yang pertama ada aset tetap sewa pembiayaan dengan nilai nominal Rp131.019.000, kemudian sebelah debit lagi ada utang sewa pembiayaan dengan nilai Rp27.981.000, dan di sebelah kreditnya adalah kendaraan dengan nominal Rp160 juta. Lalu untuk temuan kesalahannya, mengapa dalam koreksi? Yang pertama, dalam komponen utang sewa pembiayaan harus dikeluarkan dari tersebut karena dapat bunga, yang dimana menurut SAK bunga tidak boleh digunakan atau digabung dalam komponen tersebut. Nah, sedangkan temuan kesalahan yang kedua yaitu sedangkan dalam komponen kendaraan, komponen tersebut harus dipisah dengan jenis aset tetap sewa pembiayaan. Lalu selanjutnya untuk jenis aset tetap yang ketiga ada peralatan kantor yang merupakan temuan catatan pemeriksaan dari PT Sugus. Ada kena 2 transaksi. Transaksi yang pertama itu soalnya adalah pada tanggal 12 Januari 2018 pembelian impor 10 unit komputer Pentium dan printer dari Korea dengan rincian harganya itu harga perolehannya itu US dollar 39.000, ongkos angkut US dollar 1.000, kemudian harga pabean achieve-nya US dollar 40.000, dan kalau di dalam rupiah kan itu senilai Rp92 juta. Kemudian untuk biaya masuknya itu 5% senilai Rp4.600.000, nilai impornya Rp96.600.000, PPN 10% senilai Rp9.660.000, PPN barang mewah 5% senilai Rp4.830.000, PPh pasal 22 2,5% senilai Rp2.415.000, dan beban-beban lainnya senilai Rp5.080.000, sehingga untuk total jumlah keseluruhannya itu senilai Rp118.565.000. Kemudian juga PT Suku juga sudah melakukan pencatatan, ya di mana di akunnya itu di sebelah debit ada akun peralatan kantor senilai Rp96.600.000, PPN masukan Rp9.660.000, pajak tiba di muka pasal 22 Rp2.415.000, beban lainnya sebelah debit Rp9.890.000, dan di sebelah kreditnya ada Bank Lopo senilai Rp118.565.000. Lalu untuk penyelesaiannya seperti apa, kita simak bersama-sama di slide setelahnya. Nah, berikut ini merupakan
penyelesaian atau merupakan koreksi dari auditor untuk kasus atau untuk temuan catatan tersebut, kita perlu melakukan guna koreksi terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada debit peralatan kantor senilai Rp9.890.000 di beban bunga sebelah kreditnya senilai Rp9.890.000. Mungkin catatannya adalah mengapa dilakukan koreksi senilai sekian, karena yang pertama kita akan mengidentifikasi kesalahan pencatatan tersebut dahulu. Perusahaan itu ternyata melakukan kesalahan dengan mencatat total biaya sebesar Rp9.890.000 ke dalam akun beban lainnya, ya di mana artinya dari nilai tersebut dianggap sebagai biaya hangus pada saat tahun berjalan. Nah, kemudian mesti orang bertanya, bagi rincian asal angka tersebut dapat dari mana? Jadi angka tersebut berasal dari penjumlahan dua komponen biaya impor yang seharusnya dikapitalisasi. Yang pertama tadi ada dari PPNBM senilai 5% dengan nilai nominal Rp4.830.000. Dan kenapa dikoreksi? Karena pajak tidak dapat dikreditkan pajak tersebut. Nah, setelah itu ada beban lainnya senilai Rp5.060.000 biaya impor agar barang bisa masuk. Jadi total keseluruhannya Rp4.830.000 tambah Rp5.060.000 sehingga menjadi Rp9.890.000. Mengapa dilakukan koreksi? Berdasarkan prinsip kapitalisasi tentunya, sesuai prinsip akuntansi, kedua biaya tersebut itu tidak dapat menjadi pengeluaran wajib, merupakan pengeluaran wajib agar aset tetap dapat siap digunakan. Oleh karena itu, nilainya tidak dapat dibebankan atau expense, yang melainkan harus menambah harga perolehan aset tetap pada akun peralatan kantor. Jadi itulah yang menjadi alasan mengapa catatan pemeriksaan tidak dapat digunakan. Lalu selanjutnya masih dengan jenis aset tetap yang sama, yaitu dari peralatan kantor. Transaksi yang kedua, jadi pada tanggal 23 Desember tahun 2018, PT Segus melakukan penjualan 1 unit komputer wireless dengan nilainya harga jualnya senilai Rp3.500.000 yang diperoleh pada tanggal 11 Mei tahun 2016. Dengan harga normal tahun tersebut yaitu senilai Rp3 juta. Kemudian dari PT Sugu juga sudah melakukan pencatatan, jadi mana debitnya itu ada Bank Lupo dengan nilai Rp3.500.000. Kemudian untuk peralatan kantor Rp1 juta. Di sebelah kirinya juga ada laba atas penjualan aset tetap senilai Rp2.500.000. Lalu bagaimana untuk cara penyelesaiannya? Pertama-tama kita harus melakukan penghitungan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah laba atau rugi dari penjualan aset tersebut. Yang pertama, harga perolehannya itu kan diketahui senilai Rp3.500.000 dan biaya perolehannya Rp3 juta. Nah, kita perlu melakukan penghitungan akumulasi penyusutan karena dijual tahun 2018 dan dibeli pada tahun 2016, maka kan sudah otomatis kan sudah ada akumulasi penyusutannya atau penyusutan dari setiap tahunnya. Di mana itu juga perlu dihitung. Di tahun 2016 itu karena dibeli pada bulan Mei tanggal 11, itu berarti kalau bulan Mei sampai Desember, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember itu 8 bulan. Jadi untuk penyusutannya Rp50.000 dikali 8 bulan senilai Rp400.000. Di tahun 2017 salah satu tahun full itu senilai Rp600.000. Tahun 2018 juga masih full Rp600.000 dengan total, sehingga diketahui bahwasanya akumulasi penyusutan selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan itu senilai Rp1.600.000. Sehingga dapat diketahui bahwasannya nilai buku dari peralatan kantor tersebut itu senilai Rp1.400.000 hasil dari biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan, yaitu senilai hasil akhirnya Rp1.400.000. Jadi sudah diketahui bahwasanya dari kegiatan laba atau rugi penjualan aset tetap tersebut menimbulkan hasil yaitu senilai laba atau ruginya itu senilai Rp2.100.000. Nah, ini tambah catatan mungkin masih ada yang bingung kenapa 50.000. Jadi itu dalam menghitung akumulasi penyusutan itu menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 tahun. Nah, perhitungannya sebagai berikut tuh, yang perhitungannya itu biaya perolehan dibagi masa manfaat. Misalkan tadi kan di tahun 2016 kan harga perolehannya kan 3 juta, itu dibagi 5 tahun. Jadi untuk per tahunnya pada waktu itu senilai 600.000 per tahun. Nah, kita tinggal menyesuaikan lagi aja kan, karena di tahun 2016 itu dibelinya pada bulan Mei, ya dimana itu bukan awal tahun, jadi itu kan otomatis kan hanya berlaku di saat sisa bulan tersebut, yaitu senilai pada bulan kelima. Yaitu makanya kenapa kita perlu membulankan tadi untuk mengetahui berapa nominal penyusutan per bulannya, sehingga diketahui bahwasanya akumulasi penyusutan per bulannya yaitu senilai 50.000 per bulan, hasil dari 600.000 dibagi 12. Lalu
Setelah kita menghitung atau kita mencari akumulasi penjutaan laba rugi dan lain sebagainya, ternyata timbullah terjadi overstatement. Jadi dapat dari perhitungan-perhitungan di atas tadi itu dapat disimpulkan bahwasanya laba yang dicatat oleh klien itu senilai Rp2.500.000. Tapi ternyata laba menurut audit itu Rp2.100.000, yang dimana juga sudah auditor hitung di dalam penghitungan sebelumnya yaitu sekitar sekian. Maka dalam hal ini ternyata menimbulkan selisih senilai Rp400.000, sehingga dalam hal ini juga perlu dilakukan koreksi atau perlu dilakukan jurnal penyesuaian, ya, di mana akunnya di sebelah debit ada akun akumulasi penyusutan peralatan senilai Rp1.600.000, kemudian dari laba atas penjualan aset tetapnya itu senilai Rp400.000 di sebelah debit, dan di sebelah kreditnya adalah peralatan dengan nilai nominal Rp2 juta. Lalu untuk catatan pemeriksaan yang terakhir yaitu terkait utang sewa pembiayaan dengan soalnya sebagai berikut, yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan atas perjanjian kontrak sewa pembiayaan dengan PT Ciptaning ternyata dapat masa manfaat yaitu 8 bulan dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp3 juta yang meliputi angsuran pokok Rp2.500.000 dan bunganya itu Rp440.000 yang dibayarkan setiap akhir bulan. Selain itu, sedangkan sewa pembiayaan pada PT Maju dapat sisa 16 bulan dengan angsuran tiap akhir bulannya sebesar Rp5.165.875 dan telah dilakukan konfirmasi yang dikirimkan pada tanggal 14 Januari 2019 dengan jawaban setuju yang diterima pada tanggal 1 Februari 2019. Nah, untuk koreksi kali ini, karena koreksi saldo utang sewa pembiayaan tidak, koreksinya adalah yaitu bahwa koreksi saldo utang sewa pembiayaan tidak perlu dilakukan penjualan ulang secara terpisah, karena tadi juga kita sudah diskusi, kita sudah membahas di saat kita mengkoreksi nilai aset kendaraan di temuan koreksi nomor B2, sehingga jurnal tersebut otomatis mengurangi saldo utang. Jadi kita hanya perlu memastikan bahwasanya saja nanti di kerja utang atau indeks N1 sudah sesuai dengan hasil koreksi tersebut. Oke, baik. Selanjutnya, setelah kita sudah melakukan koreksi atau catatan pemeriksaan atas temuan yang ditemukan oleh auditor pada indeks C yang bagian catatan pemeriksaan, selanjutnya kita akan masuk ke pengisian atau penyesuaian kembali di bagian kertas kerja utama PT Sugus terhadap aset tetap tahun 2018 di indeks C. Jadi setelah kita melakukan jurnal koreksi dari beberapa temuan yang ditemukan oleh auditor, angka-angka tersebut nantinya akan kita pindahkan atau akan kita sesuaikan kembali masuk ke dalam di bagian kolom pare di harga perolehan di indeks C, yang dimana nanti angka-angka tersebut didapatkan dari mana, yang dapat dari tadi setelah kita melakukan koreksi. Ya, mungkin kita langsung saja untuk bagaimana cara pengisian dan lain sebagainya. Yang pertama itu untuk akun tanah, karena memang tanah tidak ada temuan koreksi sehingga saldo menurut klien maupun saldo menurut audit itu tetap sama yaitu 2 miliar. Nah, sedangkan yang lain yang ada beberapa di sini yang menyesuaikan itu karena memang terjadi penyesuaian atau koreksi dari temuan yang ditemukan oleh auditor. Oke, langsung aja. Yang pertama untuk akun bangunan dan prasarana. Jadi menurut klien itu saldonya senilai Rp2.950.000.000, namun ternyata ditemukan kesalahan atau temukan koreksi. Maka koreksi tadi yang dapat atau yang dicatat itu dimasukkan ke dalam sebelah sini. Kita tinggal menyesuaikan aja. Misalkan di kolom penyesuaian, misalnya di sebelah debit, berarti kita pindahkan di sebelah debit. Misalkan di sebelah kredit, berarti kita pindahkan aja di sebelah kredit. Misalkan ada dua-duanya, ada debit ataupun kredit, itu juga bisa dua-duanya dimasukkan ke debit ataupun kredit. Kita ambil contoh yang pertama untuk bangunan dan prasarana. Menurut klien itu nilainya senilai Rp2.950.000.000. Tapi ternyata ditemukan koreksi, jadi mana angka ini ada 30 juta, dapat dari mana? Kita bisa cek kembali ke soal yang sudah kita bahas bersama-sama tadi. Oke, di bagian bangunan dan prasarana. Oke, di bangunan dan prasarana itu karena tadi terjadi koreksi karena belum membayar pajak, itu maka jurnal koreksinya yaitu adalah bangunan debit 30 juta, utang APN 30 juta. Nah, yang dimasukkan posisinya tadi di mana itu adalah yang bersangkutan dengan akunnya. Misalnya kan akun bangunan dan prasarana. Berarti yang dimasukkan atau yang disesuaikan adalah akun bangunan di sebelah debit sehingga Rp30 juta. Jadi angka dan akun di sini itu kita pindahkan atau kita masukkan ke bagian kolom pare di kertas indeks C, khususnya di bagian harga perolehan di sebelah sini. Lanjut ke akun mesin dan peralatan. Menurut klien itu 820 juta dan menurut audit sama 820 juta karena memang
Untuk akun mesin dan peralatan itu tidak ada koreksi. Selanjutnya untuk kendaraan bermotor itu menurut klien satunya senilai 950 juta 908.000. Sedangkan per audit itu ditemukan beberapa kesalahan sehingga kita tidak bisa menyesuaikan kembali. Pertama untuk sebelah debit 59 juta 371.000. Oke, kita cek di bagian akun kendaraan bermotor. Tadi kan 59 juta sudah dapatnya dari sini. Dari akun bagi jurnal penyesuaian yang B1 tadi 59371 itu dipindahkanlah ke bagian kolom debit. Lalu untuk yang kreditnya di transaksi yang kedua itu ditemukan senilai 160 juta tadi, sama satu lagi di transaksi 1 yaitu 80 juta. Jadi 80 juta ditambah dengan 160 juta yang ada di sini tadi totalnya 240 juta. Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk bagian kolom pare di sebelah debit ada 59.371.000, untuk sebelah kreditnya 240 juta. Jadi, untuk cara penghitungannya itu yaitu dari per klien ditambah debit dikurang kredit sehingga menghasilkan satu per audit itu 770 juta 279.000. Lalu selanjutnya untuk akun peralatan kantor. Caranya tetap sama dengan cara yang sebelumnya. Menurut klien catatannya ada 188 juta 881.000 rupiah. Nah, menurut catatan koreksi itu ada di sebelah debit dan kredit yaitu senilai 9.890.000. Itu sebelah debitnya dipindah saja ke bagian koreksi. Terus untuk yang bagian kreditnya karena ditemukan adalah nilainya 402 juta, berarti tinggal disesuaikan aja. Jadi di sini untuk nilainya 2 juta sehingga menghasilkan catatan per audit itu senilai 196.771.000 rupiah. Lalu selanjutnya yaitu ada akun tambahan yaitu tetap sewa pembiayaan. Kalau tadi transaksi ada sewa pembiayaan truk atau mobil tadi itu juga bisa dimasukkan karena per klien memang tidak ada datanya. Jadi kita mengasumsikan di sebelah debitnya itu ada nominal 132.019.000. Kita bisa cek kembali di soal tadi di bagiannya yaitu 132.019.000 di bagian sewa pembiayaan. Sebelah sini ya. Nih, yaitu di angka sini kita pindahkan saja untuk masuk ke bagian di sebelah ini 132.019.000 rupiah sehingga menghasilkan catatan per audit itu 132.019.000 rupiah. Sehingga apabila ditotal semua menurut klien itu adalah 6.909.789.000, sedangkan per audit itu 6.899.069.000 rupiah. Jadi itulah cara untuk melakukan pengisian terhadap kertas kerja PT Sugus terhadap aset tetap khususnya di indeks J. Setelah ini kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya untuk membahas mengenai kertas kerja indeks JJ, yang dimana kertas kerja indeks J nanti ini juga masih berguna dan masih digunakan untuk melakukan pengisian di indeks JJ. Untuk lebih lengkapnya kita akan bahas kembali di slide setelah ini. Baik, selanjutnya setelah kita sudah mengisi kertas kerja indeks J, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu untuk membahas atau untuk penyelesaian kasus PT Sugus terhadap aset tetap tahun 2018 terhadap indeks JJ. Jadi setelah tadi kita sudah melakukan catatan pemeriksaan, koreksi, kita juga sudah melakukan penghitungan harga perolehannya. Setelah itu kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu di indeks JJ untuk melakukan untuk melakukan penghitungan harga perolehan, dan angka-angka tadi itu disesuaikan dimasukkan kembali di sini. Namun di sini ada beberapa perbedaan atau beberapa perubahan yang dimana akan kita bahas bersama-sama pada bagian kali ini. Oke, langsung saja. Yang pertama untuk akun tanah. Akun tanah di tahun 2017 harga perolehannya senilai 2 miliar karena memang tidak terjadi transaksi apa-apa dan tidak ada penyusutan lain sebagainya. Itu saldonya tetap sama tahun 2018 yaitu senilai 2 miliar. Lalu selanjutnya di akun bangunan dan prasarana, di sini terlihat bahwasanya harga polanya ada penambahannya itu 11630. Dapat dari mana? Jadi di tahun 2017 harga perolehannya itu senilai 1.350 juta. Nah, di harga perolehannya ini kenapa jadi 1.630 juta? Kita cek kembali di akun buku besar dan di kertas kerja indeks J tadi. Oke, pertama kita buka dulu di akun buku besarnya. Di bagian buku besar yaitu tadi ditemukan tadi akun bangunan dan prasarana. Nah, di sebelah sini tadi kan nilainya adalah 1.630 juta. Didapatkan dari mana? Yang pertama, kita cek kembali di akun sebelah debit.
di debit terjadi dua transaksi kan, yaitu di akun transaksi klasifikasi bangunan dalam pelaksanaan dan pembayaran pajak pembangunan. Itu di total 1,5 M ditambah 100 juta sehingga menghasilkan nominal 1,6 M. Selain itu kita juga cek kembali di bagian kertas kerja yang sudah kita catatkan tadi, yang di bagian indeks J, khususnya di bagian temuan pemeriksaan, itu kan juga ditemukan bahwasanya ada koreksi yaitu senilai 30 juta. Jadi dari 1,5 M tadi tambah 100 juta, itu juga jangan lupa ditambahkan 30 juta karena 30 juta ini juga menambahkan biaya perolehan dari bangunan dan prasarana, sehingga dapat disimpulkan atau dapat ditemukan untuk nominal dari bangunan dan prasarana menambah harga perolehan senilai 1.630 juta. Untuk rumusnya masih sama dengan cara 2017 ditambah dengan 1,63 M kemudian dikurangi pada bagian min sehingga menghasilkan nominal 2.980 juta rupiah. Lalu selanjutnya untuk akun mesin dan peralatan. Karena memang akun mesin dan peralatan tidak ditemukan atau tidak ada data buku besarnya, kita mengasumsikan dengan cara, jadi yang pertama di tahun 2017 memang sudah ada isinya yaitu 420 juta. Kita perlu mengisahkan di bagian harga perolehannya dan di bagian tahun 2018-nya. Jadi for your information mungkin teman-teman sekalian, untuk pada bagian tahun 2018 ini, untuk bagian hasil total akhir ini itu harus sama dengan hasil total pada kertas kerja indeks J. Nah, lalu untuk pengisian bagaimana? Karena memang sejatinya di tahun 2018 ini sebenarnya kosong untuk di harga perolehan plus minus sama 12 kosong, maka caranya adalah di angka 820 juta ini didapatkan saat di kertas kerja per audit di sini. Ini dipindahkan saja ke bagian sini sehingga tinggal dikurangkan saja, maka menambah harga perolehan senilai 400.820 juta dikurangi dengan 420 juta sehingga menghasilkan nilai 400 juta rupiah. Oke, lanjut ke akun selanjutnya yaitu akun kendaraan bermotor. Akun kendaraan bermotor di tahun 2017 harga perolehannya itu senilai 550.279.000 rupiah. Lalu ternyata menambahkan harga perolehan dan mengurangi harga perolehan. Kita cek kembali di akun buku besarnya juga tentunya di bagian kendaraan bermotor, akun kendaraan bermotor. Kita cek terlebih dahulu di buku besarnya. Oke, ini di akun kendaraan bermotor juga ada beberapa transaksi dari 2 unit mobil Colt Mitsubishi, 3 unit truk Mitsubishi, ditotalkan saja 160 juta tambah 240.629.000 dan juga ditambahkan dengan catatan koreksi yang ditemukan oleh auditor yang sudah kita kerjakan bersama-sama tadi. Di bagian hasil temuan sini ini juga ditambahkan kendaraan di sebelah debitnya 599.371, kemudian di sebelah kreditnya tadi juga tambahkan 80 juta dan seterusnya, sehingga menghasilkan nominal senilai 460 juta di sebelah debit, di sebelah bagian plusnya, dan di sebelah minusnya itu 240 juta. Jadi untuk mengisi kolom harga perolehan bagian plus atau minus itu kita dapatkan dari yang pertama dari buku besar dan yang kedua dari catatan periksa yang sudah kita catat bersama-sama. Lalu menghasilkan saldo biaya harga perolehan per tahun 2018 yaitu senilai 770.279.000. Lalu selanjutnya untuk akun peralatan kantor. Akun peralatan kantor di tahun 2017 harga perolehan itu senilai 83.391.000. Lalu ada catatan tambahan sehingga menambah harga perolehannya dan mengurangi harga perolehannya yaitu di bagian plusnya itu 116.380.000 dan di bagian minusnya 3 juta. Caranya masih sama dengan cara tadi, kita cek kembali di akun buku besarnya. Bagian peralatan kantor, kita cek di akun buku besarnya. Itu sudah disajikan juga untuk transaksinya terjadi di peralatan kantor. Nih, peralatan kantor di debitnya ada beberapa transaksi, ada 2 transaksi dari 96.600.000 ini ditambah dengan 9.890.000, kemudian juga ditambahkan dengan yang ada di temuan koreksi di kertas indeks J yaitu senilai peralatan kantor. Kita cek peralatan kantor di bagian C. Nah, yaitu di sini senilai 9.890 sebagai debitnya ditotalkan saja sehingga akan menghasilkan nominal senilai 116.380.000. Lalu untuk bagian kreditnya didapatkan dari mana? Bagian kreditnya kita cek kembali di buku besar. Ternyata di buku besar di bagian kredit itu ada nominal 1 juta yang dimana itu terkait dengan 2 unit komputer wireless. Itu juga jangan sampai terlewatkan. Ini juga nantinya akan dimasukkan 1 juta yang ada di bawah sini dan ditambahkan dengan bagian hasil temuan koreksi tadi di kertas kerja indeks J.
sebesar 2 juta. Kita cek kembali di akunnya transaksi yang kedua. Nah, di sebelah sini karena timbul peralatan kantor ada 2 juta di sini, maka ditambahkan aja 2 juta tadi ditambah saja 3 juta sehingga jumlahnya balance yaitu senilai 3 juta. Maka dapat disimpulkan untuk hasil dari harga perolehan tahun 2018 yaitu bertambah menjadi Rp196.771.000. Lalu kemudian yang akun yang terakhir, aset tetap sewa pembiayaan. Karena memang tidak ada data buku besar, tidak ada informasi yang menambahkan terkait harga pada tahun 2017, maka ditambahkan saja dari kertas indeks J tadi 132.019.000 ditambahkan juga di sini, jadi akhirnya ada Rp132.019.000. Sehingga untuk total harga perolehan tahun 2017 itu senilai Rp4.403.670.000 dan di tahun 2018 itu senilai Rp6.899.069.000. Jumlah yang ada di harga perolehan tahun 2018 ini itu harus sama dengan jumlah yang ada di kertas kerja indeks J, yaitu sama-sama Rp6.899.069.000. Lalu selanjutnya kita tidak akan berada di sini tentunya, karena di kertas kerja indeks JJ ini itu sebenarnya masih ada tahapan yang lain. Nanti di sebelah sini itu masih ada untuk kita akan menyelesaikan akumulasi penyusutan dari transaksi ini. Namun untuk memulai mengisi akumulasi kita akan bahas lebih detail karena akan ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu kita pahami juga untuk mengisikan pada kolom bagian akumulasi penyusutan. Untuk lebih lengkapnya kita akan bahas di video setelah ini. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan pengisian terhadap kertas kerja indeks JJ pada kolom harga perolehan, setelah ini kita akan masuk ke pengisian di kolom akumulasi penyusutan, namun masih dengan indeks yang sama yaitu indeks JJ. Di sini sudah tertera berikut merupakan tampilan yang sudah saya isi untuk pengisiannya. Jadi nanti dalam pengisian kolom akumulasi penyusutan kita akan fokus pada bagian akumulasi penyusutan pada bagian kolom yang plus dan minus di sini. Kemudian akumulasi penyusutan tahun 2018 juga akan kita isi, dan yang terakhir ada nilai buku dari tahun 2018. Jadi nanti untuk bagaimana cara pengisian dan bagaimana cara kerjanya, untuk penjelasannya akan jelaskan detail setelah ini di slide selanjutnya. Nah, berikut ini merupakan langkah pertama yang harus kita lakukan untuk melakukan pengisian dari tabel akumulasi penyusutan. Kita perlu melakukan perhitungan terlebih dahulu untuk masing-masing jenis aset tetap untuk menghitung akumulasi penyusutannya, baik dari aset tetap yang lama maupun yang baru, yang dimana untuk perhitungannya akan disajikan di slide selanjutnya. Namun sebelum itu, ini merupakan tampilan dari tabel bantu atau alat bantu yang digunakan untuk menghitung akumulasi penyusutan, yang teman kolom sebelah kiri ada jenis aset tetapnya, kemudian ada nilai tercatatnya, lalu ada aset lama, aset baru, jumlah, dan selisih. Untuk detailnya kita bahas bersama-sama setelah ini. Oke, yang pertama kita akan menghitung untuk sorry karena kelewat tadi, maaf. Sebelumnya sebelum kita lanjut untuk pengisi itu, untuk bagian sini, untuk bagian nilai tercatat yang ada di sebelah sini, itu tuh nanti kita mengisinya dari, kita mengambil dari buku besar dan bantuan neraca saldo atau dari laporan posisi keuangan. Nah, untuk yang angka-angka yang di sini nantinya itu akan dimasukkan di bagian aset lama sebelum sebagainya. Jika misalnya aset lama ya taruh di aset lama, kalau aset baru ya taruh di aset baru, dan begitu pun seterusnya. Namun untuk yang bagian tercatat ini kita harus lebih mengetahui dulu berapa sih nilai tercatat dari akun tersebut. Yang pertama dari akun bangunan. Di situ tertera bahwasanya nilai tercatatnya adalah Rp147.500.000. Bagaimana cara kita mengetahui nilai tersebut? Kita harus kembali flashback ke belakang untuk mengecek buku besar yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita cek terlebih dahulu untuk buku besar dari akun akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana. Oke, nah berikut ini merupakan, kita akan berfokus atau kita akan cek semua akun-akunnya pada akun akumulasi penyusutan. Karena kita sedang membahas mengenai akumulasi penyusutan, berarti fokus yang akan kita gunakan nanti ada di akun akumulasi penyusutan. Lalu bagaimana caranya untuk mengisinya? Catatnya dengan cara saldo akhir yang ada di sini itu dikurangi dengan saldo awal. Jadi kalau misalkan penyusutan bangunan dan prasarananya 282.500.000 untuk saldo akhirnya, kemudian dikurangi 135 juta, maka hasilnya adalah Rp147.500.000 yang dimana akan diisikan pada nilai tercatat pada akun bangunan. Oke, sebentar kita
skip next dulu. Oh sorry, kelewatan. Terus di sini. Lalu untuk bagian mesin, karena masih berbeda, karena mesin tidak ada akun buku besarnya, kita akan melihat dari bagian neraca saldo, yaitu pada laporan keuangannya. Kita cek pada laporan keuangan. Kita cek pada akun keuangan. Untuk nominalnya didapatkan dari sebelah sini. Oke, di sini. Di nomor akun 121.04 di bagian akun mesin dan peralatan. Di tahun 2018 itu kan nilainya 820 juta, di tahun 2017 nilainya 420 juta. Jadi kita tinggal mengurangkan saja dari 820 dikurangi 420 sehingga menghasilkan angka 62 juta. Jadi angka tersebutlah yang akan kita gunakan untuk menghitung atau untuk menjadi dasar dalam kita melakukan perhitungan. Maaf, yang tepatnya adalah untuk menghitung akun tersebut kita melihat dari akun akumulasi penyusutan, yaitu 146 juta yang di tahun 2018 kemudian dikurangi dengan 84 juta sehingga menghasilkan angka yaitu 42 juta. Jadi karena khusus dari mesin dan peralatan tidak ada akunnya, maka untuk penghitungannya dengan cara seperti tersebut. Oke, lanjut ke akun yang sebelahnya, akun yang lain, yaitu akun yang ketiga, jenis akun kendaraan. Untuk akun kendaraan dengan cara yang sama masih catatnya di buku besarnya, kita bisa cek di buku besarnya. Saldo akhirnya senilai 980.908.000, kemudian dikurangi dengan 550 juta 200.000, jadi menghasilkan angka 300 juta 230.400. Dan peralatan pun juga sama dengan cara yang sama, begitupun seterusnya. Jadi untuk menghitung tercatat ini kita menggunakan alat bantu dari buku besar. Oke. Langsung saja kita akan beralih untuk pengisian yang pertama, mulai dari aset lama terlebih dahulu. Kita akan bahas di slide setelahnya. Oke, perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap lama PT Sugus Indeks JJ. Yang pertama akun bangunan. Karena PT Sugus menggunakan metode garis lurus, maka rumusnya adalah biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu bagi masa manfaat. Tapi karena tadi di soal sudah dijelaskan untuk nilai residunya itu diasumsikan 0, maka berarti nilai residu bisa dihilangkan saja. Oke, yang pertama untuk akun bangunan, biaya perolehannya itu 1.350 juta. Nilai tersebut didapat dalam kolom harga perolehan yang terdapat di tabel yang di sebelumnya, yaitu 1.350 juta. Sehingga 1.350 juta dibagi dengan masa manfaatnya yang dimana sudah diketahui di soal 20, sehingga menghasilkan akumulasi penyusutan 67.500.000 rupiah. Lalu kedua, 67.500.000 tadi itu kita masukkan ke bagian kolom 1 di bagian aset lama di nomor 1 ini di sini. Lalu untuk yang lain-lain pun juga sama, nanti caranya bagaimana akun nilai nominal yang didapat dari penghitungan tadi tinggal kita masukkan saja ke bagian di sebelah sininya. Oke, kita lanjut aja ke akun mesin. Akun mesin itu biaya perolehannya senilai 420 juta. Biaya perolehan sama didapat dari kolom harga perolehan di tahun 2017 karena ini aset lama masuknya, dibagi dengan sama 10 tahun sehingga menghasilkan nilai 42 juta rupiah. Ketiga, akun kendaraan. Akun kendaraan biaya perolehannya 550 juta 279.000 dibagi masa manfaat 5 tahun sehingga menghasilkan angka 110 juta 55.800 rupiah. Lalu untuk peralatan dengan biaya perolehannya 83 juta 391.000 dibagi masa manfaat 5 tahun yang menghasilkan 16 juta 678.200. Oke, ini ada catatan tambahan, biaya perolehan peralatan diambil dari saldo awal peralatan pada buku besar. Lalu, karena aset tahap lama sudah selesai semua, sudah kita hitung. Jadi dari angka-angka terakhir yang ada di bawah sini yang setelah kita cari untuk akumulasi penyusutan itu jangan lupa dimasukkan ke bagian kolom aset lama di sini. Jadi angka-angka yang ada dalam bagian kolom 1 ini, aset lama ini,
Itu didapat dari mana? Didapat ketika kita menghitung akumulasi penyusutan dari masing-masing jenis aset tetap yang berdasarkan pada tahun 2017, karena di aset lama yaitu 2017. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama kita akan mencari untuk perhitungan akumulasi penyusutan di tahun 2018 untuk kolom kedua yaitu aset baru. Oke, untuk aset baru yang pertama dari akun bangunan. Akun bangunan itu nominalnya yaitu senilai 1.630.000.000. Itu harga perolehannya itu diambil pada saldo biaya perolehan pada bagian pas pada kerja. Kita coba cek ya di bagian biaya perolehannya. Nah, tadi untuk biaya perolehan yang aset baru diambil dari sini semua nanti. Jadi untuk pengerjakannya kita bisa diambil dari sini. Untuk akun bangunan basarnas 1,63 M. Oke, kita cek 1630 kemudian dibagi 20 dikalikan dengan waktu. Nah, perbedaan dengan yang aset lama dan aset waktu, karena aset lama sudah habis dipakai dan seterusnya waktunya sudah habis, maka di aset baru karena waktunya masih baru dipakai, kita akan menghitung untuk waktunya. Lalu untuk waktunya bagaimana cara penghitungannya? Kita ambil contoh di bagian bangunan. Bagian bangunan itu tuh kan saldo untuk yang di tahun bangunan dan prasarana. Itu kan penggunaan terakhir kan di bulan kedua ya. Untuk yang di akun bangunan dan prasarana itu 2/12 dikalikan dengan 1,63 dibagi 20 sehingga menghasilkan nominal Rp13.583.333. Itu kita pindahkan juga ke sini, dimasukkan ke sini, dan begitu pun juga dengan yang lain-lain. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu akun mesin. Akun mesin itu nilai harga perolehannya berdasarkan harga perolehan yang di tabel aku itu yaitu 400 juta. 400 juta kemudian dibagi masa manfaatnya 10 dikali waktunya 12/12. Karena mesin untuk tidak ada buku besarnya, kita mengasumsikan bahwasanya pembelian dilakukan tanggal 10 Januari 2018. Jadi dari 10 Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 dianggapnya ada 1 tahun, sehingga menghasilkan akumulasi penyusutan yaitu senilai 40 juta. Lalu untuk jenis akun yang ketiga, kendaraan. Kendaraan di sini tidak bisa ditangkap jadi satu karena ada beberapa jenis kendaraan yang terjadi transaksi waktu itu tahun 2018. Yang pertama kendaraan 2 mobil Code Mitsubishi. Untuk nominalnya dapat dari mana? Untuk biaya perolehannya itu teman-teman bisa cek di buku akun besarnya. Misalkan mobil Code Mitsubishi di tanggal 5 Maret 2018. Nah, itu nominal di situ. Jadi untuk mengisi biaya perolehan yang didapatkan dari 160 juta dibagi dengan masa manfaatnya 5 tahun dikalikan dengan waktunya yaitu 10/12. Jadi di bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, jadi 10/12 sehingga menghasilkan angka yaitu 26.666.667 rupiah. Lalu selanjutnya untuk masih kendaraan yang sama yaitu untuk 3 truk Mitsubishi, itu yang dimana juga sama dengan caranya kita mendapatkan harga perolehan dari tabel buku besarnya senilai 240.629.000. Kemudian perbedaannya karena tadi di bagian koleksi ada jurnal koreksinya yaitu terkait dengan harga perolehan tambahan yaitu 59.371.000, itu akan menambah biaya perolehan dari jenis akun truk Mitsubishi ini yaitu 59.371.000, sehingga total dari itu kemudian dibagi dengan 5 masa manfaatnya lalu dikalikan dengan waktunya 6/12 sehingga menghasilkan nilai nominal atau hasil akhir yaitu 30 juta rupiah. Lalu masuk ke jenis peralatan. Peralatan juga ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada peralatan 10 komputer, ya dimana harga perolehannya itu bisa sama dicari dari buku besarnya pada tanggal 12 Januari 2018 yaitu senilai 96.600.000. Kemudian ditambah dengan 9.890.000. Kenapa ada 9.890.000 ini? Karena saldo ini dapat karena waktu itu ada koreksi pada kertas kerja indeks J terutama pada operasi pajak sehingga menambah biaya perolehannya dan dibagi dengan masa manfaatnya 5 tahun kemudian dikalikan dengan durasi dengan waktunya 1 tahun 12/12 sehingga menghasilkan angka 21.298.000. Lalu untuk peralatan selanjutnya ada satu brankas yang dimana satu brankas ini peralatannya itu dengan nilai perolehan yaitu 9.890.000 kemudian dibagi dengan masa manfaatnya 5 tahun lalu dikalikan dengan waktunya yaitu 6/12 sehingga menghasilkan nominal 989.000. Lalu selanjutnya masih dengan akun peralatan yang sama tapi dengan jenis berbeda yaitu 2 komputer wireless.
itu tidak dilakukan perhitungan karena di dalam buku besarnya tidak terjadi penyusutan di bulan Desember. Jadi untuk melakukan perhitungan ini apabila terjadi penyusutan di bulan Desembernya. Tapi karena awareness tidak ada relaksasinya, maka tidak akan dilakukan perhitungan untuk akumulasi penyusutannya. Lalu masuk yang terakhir yaitu aset sewa pembiayaan untuk terkait kendaraan Kode Mitsubishi, karena tadi kan di soal yang temuan koreksi itu kan Kode Mitsubishi kan merupakan satu yang aset sewa pembiayaan, itu juga perlu dilakukan perhitungan untuk akumulasi penyusutannya, yang dimana untuk nominal biaya perolehannya 132.019.000 ini itu didapat juga sama dari buku besar, yaitu 132.019.000. Maaf, untuk nominal ini dapat dari bagian plus pada bagian biaya perolehan pada bagian kertas kerja, sehingga menghasilkan 130 juta sebagai 19.000 dibagi 5 dikali 10 per 12 sehingga menghasilkan angka 22.013.167 rupiah. Jadi untuk total biaya akumulasi penyusutan dari kendaraan Kode Mitsubishi yaitu dari 26.666.667 tadi yang di slide sini. Kemudian yang di sini, di sebelah sini, lalu ditambahkan dengan yang 22.003.167 rupiah sehingga menghasilkan total akumulasi penyusutan yaitu senilai 48.699.833 rupiah. Jadi masih sama dengan yang aset lama tadi. Untuk angka-angka terakhir yang sudah kita cari kayak 21 juta sekian, 989 sekian, 26 sekian dan lain sebagainya, itu akan kita masukkan ke bagian kolom aset baru, yaitu di bagian sini, yang dimana nominalnya juga kayak jumlah di akhir. Kalau tadi tercatatnya ada 564 sekian, aset lama 368 sekian, dan aset barunya 501 sekian. Oke, lanjut. Oke, setelah kita melakukan perhitungan akumulasi penyusutan aset tetapnya, tugas kita belum berada di situ. Kita perlu melakukan perhitungan kembali. Untuk jumlah di sini kita tinggal jumlahkan saja 3 sebagai maksud kolom ketiganya dengan cara tambah 2. Jadi jumlah dari akumulasi penyusutannya jadi tanggal dari 67.500 ditambah 13 sekian sehingga menghasilkan angka 81.083.333. Kemudian mesin itu menghasilkan nominal 82 juta, lalu kendaraan 166.722.467 rupiah, kemudian peralatan itu 38.964.200 rupiah. Lalu setelah kita menghitung jumlah, kita juga perlu menghitung selisihnya. Ternyata timbul selisih sekian dari bangunan, selisihnya 66.416.667 rupiah. Kemudian mesin timbulkan negatif 20 juta, kendaraan 133.914.933. Kemudian terakhir peralatan adalah 15.489.200. Nah, ketika timbul selisih atau timbul kurang atau dan sebagainya di dalam akumulasi penyusutan, kita perlu melakukan yang namanya jurnal penyesuaian atas koreksi dari tersebut. Jadi ini merupakan jurnal penyesuaiannya atas selisih akumulasi penyusutan aset tersebut, di mana bangunan yang pertama akunnya akumulasi penyusutan bangunan, kreditnya beban penyusutan bangunan senilai 66 sekian, kemudian mesin akumulasi sama dengan nilai nominal 20 juta, kendaraan, tetap CBN dan lain sebagainya. Jadi akun setelah ketika kita menimbulkan selisih, maka akan dibuatkan penyesuaian atau koreksi atas jurnal tersebut. Oke. Selanjutnya, setelah kita menghitung kolom akumulasi penyusutan, angka-angka yang sudah kita dapat pada tabel tadi, pada tabel akumulasi penyusutan yang ada di sini, kita akan memindahkan semuanya masuk kembali ke akun-akun yang ada di sini, yang ada di bagian akumulasi penyusutan. Kita langsung saja ambil contoh yang pertama untuk akun bangunan. Akun bangunan di sini jumlah akumulasi penyusutan sebesar 81.083.333. Nilai nominal tersebut yang ada di sini kita pindahkan, kita masukkan ke bagian plus yang di sebelah sini. Lalu begitupun juga sama dengan yang selanjutnya. Selanjutnya ada mesin senilai 82 juta. 82 juta kita pindahkan ke sini bagian plus sini. Selanjutnya ada akun kendaraan senilai 166 juta sekian. Kita juga pindahkan sama di sini. Bedanya di sini kenapa masih ada minus di sini, karena memang di jurnal koreksi itu juga perlu dipindahkan kembali untuk hal tersebut. Begitupun juga dengan yang di bawahnya yang yaitu akun peralatan. Oke.
Selanjutnya, sehingga menghasilkan angka sekian. Nah, untuk menghasilkan atau untuk mencari nilai kolom di 2018 ini, caranya seperti apa? Dengan cara catatan 2017 di sini ditambahkan yang di sini, kemudian dikurangi menghasilkan sekian. Jadi, untuk hasil dari bangunan tadi yaitu senilai 216.083.333, kemudian dari mesin 166 juta, kemudian kendaraan bermotor sekitar 370 juta sekian, dan yang terakhir adalah peralatan kantor 1.600.000 rupiah. Nah, untuk menghitung nilai bukunya seperti apa caranya? Nilai buku didapat dari biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Nah, di sini untuk menghitung yang pada bagian sini, yang di sebelah sini itu kita harus melihat kembali data sebelumnya, yaitu pada bagian sini. Misalkan bangunan dan prasarana itu di tahun 2018 harga proyeknya 2.980 juta. Di tahun 2018 juga akumulasinya senilai 216 juta, sehingga menghasilkan angka 2.763.916.667 rupiah. Begitupun juga dengan seterusnya. Jadi untuk cara mencari nilai buku di sini dengan cara mengurangi biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi perusahaan pada tahun 2018. Nah, itu tadi untuk bagaimana cara kita melakukan perhitungan terkait kertas kerja indeks JJ. Ini merupakan hasil akhir atau hasil finalnya sudah kita kerjakan tadi, sudah kita rangkum jadi satu, jadi kita bisa memahaminya bersama-sama. Untuk pemahamannya kita juga bisa cek kembali di slide sebelumnya. Oke, setelah ini kita akan beralih untuk mengerjakan kertas kerja selanjutnya, yaitu kertas kerja indeks N1. Untuk lebih lengkapnya akan kita simak bersama-sama setelah ini. Baik, kita sudah masuk ke kertas kerja yang ketiga yang sudah kita diskusikan tadi setelah kita membahas mengenai kertas kerja indeks J, terus JJ. Setelah ini kita akan masuk ke kertas indeks M3 yang dimana M3 ini adalah untuk melakukan penyelesaian terhadap utang sewa jangka pendek tahun 2018. Nah, di sini di indeks M3 ini ada yang berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau tadi di J dan JJ ada isinya atau ada angka-angkanya, namun di M3 ini itu berbeda. Kenapa M3 itu tidak ada catatan lisan? Catatannya adalah dalam hal ini mengapa satu perkelahian pada indeks M3 dijadikan nil atau 0? Hal ini disebabkan karena pada neraca atau laporan posisi keuangan PT Subus per 31 Desember 2018 tidak terdapat klasifikasi akun utang sewa pembiayaan jangka pendek. Perusahaan hanya menyajikan saldo kewajiban sewa pada akun utang sewa pembiayaan jangka panjang. Jadi, hal tersebutlah yang menyebabkan mengapa pada indeks M3 ini tidak dapat koleksinya atau tidak dapat ada nominalnya, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan untuk indeks N1. N1 kalau tadi M3 adalah sewa jangka pendek, di N1 adalah sewa jangka panjang. Sewa jangka panjang ini, sebelum kita masuk ke kertas kerja, kita akan melakukan jurnal koleksi terlebih dahulu atau catatan pemeriksaan. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan kesalahan pencatatan pada saldo utang sewa pembiayaan PT Maju. Jadi di klien tuh mencatat saldo utangnya termasuk bunga, beban bunga, padahal seharusnya dicatat sebesar sisa pokok pinjaman, sehingga perhitungannya yaitu tadi sisa masa manfaatnya kan 16 bulan. Kemudian angsuran pokoknya 4 juta, sehingga saldo utang seharusnya per audit itu adalah 16 bulan kali 4 juta, 64 juta. Jadi kesimpulannya adalah saldo menurut klien itu sebesar 82.654.000 rupiah, itu harus dikoreksi sebesar 18.664.000 hasil dari 82 sekian dikurangi dengan 64 untuk mengeluarkan komponen bunga dari saldo kewajiban. Lalu apabila dimasukkan ke kertas kerjanya, yaitu seperti ini. PT Cipta tidak ada koreksi. Nah, PT Maju dikurangi seperti ini sehingga menghasilkan saldo tadi debitnya adalah 14.094.000 sehingga menghasilkan 84.864 juta sekian. Itu untuk N1. Baiklah teman-teman, saya sudah pemaparan materi lengkap mengenai siklus perolehan dan pembayaran aset tetap pada video kali ini. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan sedikit motivasi untuk kita semua, khususnya para pejuang gelar sarjana akuntansi di FEB Unisbank maupun di luar sana. Akuntansi bukan hanya soal keseimbangan debit dan kredit, tapi tentang bagaimana kita mempertanggungjawabkan setiap angka dengan integritas.
tetap semangat belajar di FEB Unisbank, karena disinilah calon auditor profesional masa depan akan dibentuk. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan sekalian. Semoga video yang saya buat bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.